Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa, kawan-kawan sekalian. Ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast edisi khusus Pilkada kali ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan kotak kosong dalam pemilu kada. Nah, itu kira-kira bagaimana? Kalau seandainya dalam pemilu kada atau pilkada nanti itu pemenangnya adalah kotak kosong. Nah, kira-kira apa konsekuensi, baik konsekuensi hukum maupun konsekuensi praktis yang lainnya, kalau seandainya pemenangnya adalah kotak kosong dalam kontestasi pilkada tahun 2024 ini. Nah, untuk itu di sini saya tidak sendirian, teman sekalian, saya didampingi oleh Pak kandidat dokter Fauzin SH LLM. Beliau adalah dosen dan juga praktisi di bidang perpolitikan karena beliau adalah dari Indopol Survey and Consultants, suatu lembaga survei dan konsultan politik di Indonesia, teman-teman sekalian. Nah, di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa, beliau menyempatkan bersama kita untuk membahas tentang satu isu atau satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang kotak kosong dalam pemilu kada. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik, Pak Fauzin atau Om Fauzin, ini tentang kotak kosong ini. Nah, kira-kira bagaimana atau apa sih landasan entah filosofis, entah landasan yuridisnya, kenapa sampai ada regulasi atau aturan tentang kotak kosong? Dan apakah kotak kosong ini sama dengan golput sebetulnya? Karena kan sama-sama nggak ada yang dipilih gitu. Nah, monggo dijelaskan Pak Fauzin. Jadi ini kan sebetulnya berangkat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya tahun 2015. Nah, eh, mak- eh, putusan Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya coba untuk memberikan opsi atas mekanisme sebelumnya di mana menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 itu yang mengharuskan bahwa pemilihan kepala daerah itu minimal harus diikuti oleh dua pasangan calon. Kalau kurang dari dua pasangan calon, maka pemilihan kepala daerah ditunda. Nah, itu kemudian ada yang mempersoalkan itu atau mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena ketika eh, dia sudah menjadi paslon, tapi kemudian hanya sendirian, terus kemudian pilkada itu ditunda, maka itu dianggap hak konstitusionalnya dilanggar. Ada kerugian konstitusional yang dilanggar oleh pihak yang mengajukan permohonan. Nah, sehingga oleh Mahkamah Konstitusi kemudian diberikan opsi bahwa meskipun hanya ada satu pasangan calon, ini tidak lantas kemudian pemilihan kepala daerahnya ditunda. Nah, sehingga oleh karena itu masyarakat supaya tetap bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah, maka diberikan opsi yaitu opsi kotak kosong yang lebih kita kenal atau lebih familiar dikenal dengan istilah kotak kosong. Meskipun kalau di dalam peraturan perundang-undangannya bukan kotak kosong istilahnya, tapi eh, kolom kosong tanpa gambar. Ya, Hmm, istilahnya itu begitu. Kolom kosong tanpa gambar atau tidak ada gambar yang itu oleh masyarakat lebih dikenal dengan istilah kotak kosong. kotak Itu. kosong. Jadi Oke. sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu ingin menjaga agar eh, hak warga negara untuk mengikuti pemilihan kepala daerah itu tetap terus terjaga, tetap terus terfasilitasi meskipun hanya ada satu pasangan calon, tidak sampai menyebabkan pemilihan kepala daerah itu ditunda. Karena memang menurut regulasi sebelumnya minimal harus dua, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu mengharuskan harus ada dua pasangan Wow. calon baru bisa digelar pemilihan kepala daerah.
Nah, dulu ya pada saat undang-undang ini dipraktekkan, beberapa daerah kan ternyata tidak bisa menjalankan pemilihan kepala daerah karena hanya ada satu pasangan calon. Terus kemudian juga terjadi fenomena muncul calon-calon boneka. Artinya ketika ada yang serius maju, misalkan petahana misalkan, dia calon petahana serius maju, nah supaya tidak terganjal dengan yang minimal harus dua pasangan Dua. calon ini, maka dia menciptakan calon boneka. Itu terjadi praktek itu di beberapa daerah. Nah, kemudian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memang dijamin bahwa pemilihan kepala daerah itu tidak akan ditunda. Karena meskipun satu pasangan calon saja tetap bisa digelar pemilihan kepala daerah. Dengan itu tadi nanti di kertas surat suara itu Kotak ada kosong. dua kolom, ada dua kolom. Satu kolom itu bergambar, ada gambar foto paslon, sementara satu kolom lagi tanpa gambar yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah kotak kosong. Oke, Begitu. siap. Berarti memang diatur ya tentang tentang itu ya, hasil putusan Nah, Mahkamah Konstitusi. kemudian ya setelah adanya Mahkamah Konstitusi, ada perubahan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 inilah yang mengakomodir meskipun hanya satu pasangan calon saja tetap bisa menggelar pemilihan kepala daerah dengan Oke, opsi itu tadi ada satu kertas surat suara yang satu kolom itu berisi gambar fotonya paslon, yang satu kolom lagi kosong. kolom tanpa gambar. Itu Oke. Kalau trennya, Om, trennya Om Fauzin, apa? kalau trennya dari pemilu kada sebelumnya sampai dengan sekarang, eh, ada apa namanya, banyak atau sedikit sebetulnya yang kotak Kalau kosong ini? sebetulnya dari 2018 sudah ada kotak kosong, bahkan di Pilkada 2018 itu kotak kosong menang, yaitu Oke, di pemilihan wali kota Makassar, Makassar. menang kotak kosong. Karena Oke, di dalam regulasinya ini khusus ini untuk pasangan calon yang menghadapi kotak kosong itu kemudian dia wajib memperoleh perolehan suara 50% lebih. hmm, Bila perolehan kurang suaranya kurang dari 50%, maka yang kalah akan diumumkan sebagai pemenang adalah kotak kotak kosong. kosong. Oke, kalau Nah, yang sehingga sekarang sama juga ya regulasinya. yang sekarang tetap sama regulasinya. Nah, di Pilkada 2024 ini seluruh Indonesia sebelum adanya putusan MK yang mengurangi persyaratan partai politik sebagai pengusung itu sebetulnya berpotensi ada 44 pasangan calon tunggal. Itu artinya Oke, dia akan menghadapi kotak kotak kosong. kosong. Tapi setelah adanya putusan MK yang menurunkan persyaratan untuk dukungan, itu kemudian sekarang yang akan berlangsung besok tanggal 27 November seluruh Indonesia ada 37 pasangan calon tunggal. Artinya ada 37 pasangan calon yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Nah, dari 37 itu Jawa Timur menyumbang 5, Oke, 5 kabupaten keren kota. ya. Surabaya ya. Ada Kota Pasuruan, Kota Oke, Surabaya, Gresik, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek. oke. Ini pasangan calon yang akan berhadapan dengan Kotak kotak kosong. kosong. Nah, di 5 kabupaten kota ini, paslon wajib memperoleh perolehan suara lebih 51. dari 50%. Bila Oke. tidak, maka kotak kosong akan diumumkan sebagai pemenang. Nah, wah, menarik ini. Nah, konsekuensinya sekarang, Pak Fauzir. Konsekuensinya apa kalau Nah, pemenangnya ini kotak kosong? kalau pemenangnya kotak kosong, maka pemerintah pusat ya akan mengangkat penjabat gubernur, kalau itu gubernur, kalau Wali konteksnya kota. adalah bupati atau wali kota, ya akan menunjuk bupati atau wali kota di kabupaten atau kota yang dimenangkan oleh kotak kosong sampai digelar pemilihan kepala daerah berikutnya. 5 Nah, tahun berarti. untuk 2024 ini, untuk daerah-daerah
pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal itu sudah diputuskan bahwa ketika kotak kosong yang menang, maka di 2025 akan digelar pemilihan kepala daerah lagi. Oke. Berarti 1 tahun ya, tidak 1 periode ya bentuknya ya. Kalau Ya, ini apa bisa PJ digelar penjabatnya. di bisa digelar di tahun berikutnya atau mengikuti jadwal pemilihan kepala daerah berikutnya. Artinya bisa lebih dari bisa 1 periode ya kalau Periode ya. mengikuti pilkada serentak. Tapi ini Oke. sudah diputuskan oleh Komisi 2 bahwa ketika dimenangkan oleh kotak kosong maka daerah tersebut akan menggelar kembali pilkada di tahun 2025. 25. Nah, Nah, berarti selama nanti sebelum pilkada ya penjabat PJ, PJ PJ ya. Bupati atau PJ Wali Pemerintah. kota atau PJ gubernur ya yang ditunjuk. Kalau gubernur ada yang kotak kosong ini, Pak Fauzin? Selain wali kota Kak, ya, kabupaten, ada gubernur, kalau yang ini yang kotak kosong ya itu tadi bupati, wali wali kota kota, itu yang kotak menghadapi kosong. kotak kosong. Oke. Ada satu pertanyaan tambahan. Apa baru muncul ini ide pertanyaan selain Ya, yang 3 item tadi itu? Eh, ya. apa baru muncul tadi lupa sih. Pertanyaan tambahannya. Kalau seandainya apa tadi? Ngeblank aku. Apa ya? Baru terlintas kemudian lupa lagi pertanyaannya tentang kalau seandainya pemenangnya adalah kotak kosong. Oh ya, ini pertanyaan yang muncul. Nah, tapi diperbolehkan ya orang mengkampanyekan kotak kosong. Boleh, Boleh ya? boleh. Kar- Jadi mengkampanyekan kotak kosong itu beda dengan mengkampanyekan golput ya. Nah, itu yang mau saya Kalau tanyakan. ah, Heeh. kalau kalau apa mengkampanyekan golput itu kan mengkampanyekan untuk tidak Tidak menggunakan hak hak pilih. pilihnya. Nah, sementara kalau mengkampanyekan kotak kosong ini mengkampanyekan untuk memilih, untuk tetap menggunakan hak pilih, yaitu memilih opsi yang kolom tanpa gambar itu tadi. Ini Heeh. ada di kertas surat suaranya ada dan diberikan hak yang sama kalau secara regulasi baik yang pasangan calon maupun kotak kosong sebetulnya diberikan hak yang sama, yang setara. Sama-sama diberikan ruang untuk berkampanye. Bahkan kalau kemarin dilihat pas Debat. pada saat tahapan kampanye ya, lihat Hmm. di kota Surabaya, pasti di sana selain ada banner gambar pasangan calon, juga ada banner kotak kosong Kosong. pasti. Iya. Bersamaan. Ini yang difasilitasi oleh KPU tentunya. Cuma Oke. ya namanya ini pilihan darurat ya, ya tetap tidak ideal. Iya. Bahwa meskipun di situ tetap ada opsi, tapi menghilangkan kompetisi. Mana mungkin kotak kosong bisa berkompetisi dengan pasangan calon. Tapi Iya. bahwa kemudian ini apa sebagai sebuah opsi di tengah kondisi darurat, memang iya. Artinya Mahkamah Konstitusi sendiri mengakui bahwa memang ini bukan pilihan ideal. Tapi daripada kemudian Menunda. tidak ada pilkada, tidak ada pemilihan kepala daerah, dan itu malah justru menghilangkan hak warga negara untuk memilih, maka pilihan kotak kosong ini dianggap yang paling realistis. Oke. Termasuk waktu debat pasangan calonnya berarti debat sama siapa itu Pak Basin kalau ada ini ya Nah, mekanisme debat. kalau sebetulnya kan sama-sama diberikan hak ya, tapi kan namanya juga kotak kosong kan tidak bisa bersuara. Nah, eh, kalau di dalam debat, akhirnya kan di PKPU yang mengatur tentang kampanye itu pasangan calon debatnya kan hanya sekedar pemaparan visi misi, terus kemudian pendalaman tentang Oh, visi visi misi. misi yang di situ berhadapan-hadapan dengan panelis, dengan Hmm. pertanyaan-pertanyaan dari panelis. Hanya sebatas itu memang. Nah, cuma ini juga ya, sebetulnya di daerah seperti Surabaya, Gresik atau di daerah-daerah yang hanya berhadapan dengan kotak kosong itu tadi, maka sebetulnya di sini peran
semacam pemantau independen itu menjadi penting. Karena pemantau independen itu nantinya kalau di daerah yang hanya ada satu paslon, dia itu bisa mengajukan gugatan apa namanya seperti mewakili kotak kosong begitu Kalau posisinya ya ketika pemantau ada independen. ah, Ya, jadi bisa menjadi pihak penggugat kalau sengketa ya. eh, ya mengajukan sengketa ke MK sebagai pihak pemohon itu bisa. Itu kalau di Kota Surabaya misalkan ada teman-teman lembaga yang terdaftar sebagai lembaga pemantau independen, itu nantinya bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Dia juga bisa di dalam proses sekarang ini menjadi pihak yang barangkali misalkan pasangan calon membuat pelanggaran-pelanggaran di dalam tahapan-tahapan kampanye atau pada saat masa tenang atau kemudian melakukan politik uang misalkan, maka lembaga independen ini bisa Mewakili. memfungsikan dirinya Hmm. selayaknya paslon gitu. Oke, Hanya oke, saja oke. tentu dia tidak bisa apa ya ketika misalkan kotak kosongnya menang tidak bisa kemudian lembaga independen ini menjadi wali kota Iya, Surabaya misalkan iya. begitu nggak bisa. Oke, Tapi tetap sebagai regulasinya. pihak pemohon, ya sebagai pihak pemohon dalam sengketa Mahkamah Konstitusi, nah, lembaga independen yang terdaftar di KPU Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, itu bisa menjadi pemohon dan juga Oke. bisa menjadi misalkan pihak terkait misalkan. Jadi kalau misalkan nanti di Kota Surabaya ternyata yang menang adalah kotak Kotak kosong, kosong. terus kemudian paslonnya menggugat, maka pihak terkaitnya itu bisa diwakili oleh lembaga pemantau independen itu. Oke, 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 oke. Menarik ini tentang kotak kosong. Ternyata ada banyak ya, ada 30 lebih. Ada eh 37 total. Kalau 37 se-Indonesia, Indonesia. kalau di Jawa Timur ada 5. 5. Ya, Ya, lumayan ini lima. persentasenya. Sehingga Lumayan. artinya memang kondisinya tidak ideal ya ketika kontestasi, tapi tidak ada kontestannya. Ini kan tentunya tidak ideal. Tidak ada Nah, kontestan. closing statement, Om Fauzin. Kalau menurut Om Fauzin sendiri, harusnya harusnya dalam mekanisme pemilu kada kayak gini ini kotak kosong ini perlu apa enggak sih? Atau bagaimana sebetulnya secara kajian keilmuan maupun kajian apapun lah gitu. Kalau menurut pribadinya. Ya, sebetulnya yang apa eh, yang harus dijaga di dalam ini karena juga pilkada adalah pemilihan, maka opsi untuk dipilih itu kan harus ada ya. Dan yang opsi untuk dipilih itu kan harusnya pada posisi yang setara. Nah, Nah, ketika kemudian satu adalah paslon, terus kemudian satunya adalah kotak kosong, ini kan sebenarnya tidak setara ya. Sehingga secara substansi pemilihan itu tidak terjadi ketika hanya ada satu pasangan calon. Nah, penyebabnya yang harus kita lihat, yang harus kita baca, bahwa munculnya pasangan calon itu kan karena diantaranya oligarki partai politik. Partai politik terlalu dominan di dalam menentukan pasangan calon. Partai politik terlalu kuat untuk menentukan pasangan calon, sehingga ruang untuk kemudian bagi pihak lain, bahkan ruang bagi perseorangan, meskipun itu kesempatannya sudah dibuka, tapi itu sangat sulit untuk dipenuhi. Beda dengan partai politik ini. Sementara persyaratannya dibuat sedemikian berat untuk kemudian bisa baik itu menjadi calon perseorangan maupun untuk bisa diusung oleh partai politik. Nah, yang terjadi ketika ini hanya ada satu pasangan calon seperti Surabaya misalkan, sebetulnya kan di satu sisi ini juga bisa dibaca sebagai sebuah anomali ya, karena ini kota Surabaya. Siapa sih yang kemudian akan bilang kalau kota Surabaya itu eh, mengalami mengalami krisis SDM untuk memimpin kota Surabaya misalkan? iya, Pasti semuanya beranggapan bahwa Surabaya pasti banyak punya SDM yang melimpah untuk tapi yang punya modal leadership ya kepemimpinan ya. Tapi kenapa kemudian hanya muncul satu pasangan calon? Nah, ini karena apa? Itu tadi partai politik terlalu dominan untuk dominan. menentukan semuanya. Nah, sehingga terjadilah seperti yang saat ini ada.
andaikan kemarin Mahkamah Konstitusi tidak menurunkan persyaratan untuk kemudian bisa mengusung satu pasangan calon, maka malah justru membludak menjadi 44 pasangan calon tunggal yang akan itu artinya Berhadapan. akan berhadapan dengan kota kosong. Nah, Oke. sehingga barangkali ke depan jika ingin ini bahwa betul-betul pemilihan kepala daerah adalah terjadi sebuah pemilihan, ada opsi yang di situ setara antara satu dengan dua, tiga dan seterusnya, maka sebetulnya persyaratan yang sekarang dibuat ambang batas untuk sebuah partai politik mengusung pasangan calon itu harus diturunkan atau kemudian itu dihilangkan sama sekali. Pokok dia judulnya adalah partai politik, maka Boleh dia mengusulkan. bisa mengusung pasangan calon, baik yang ada di parlemen maupun yang di luar parlemen, baik yang duduk di DPR maupun yang tidak duduk di DPR. Begitu juga pasangan perseorangan sebaiknya dipermudah, bukan dipersulit. Kan ini kemudian tinggal diberikan kepada masyarakat. Terjadilah kompetisi di sana biar masyarakat yang memilih mana yang kira-kira digendaki. Apakah yang perseorangan itu tadi ataukah kemudian yang diusung oleh partai politik. Politik. Sehingga di situ tidak lagi ada dominasi partai-partai politik, terutama partai-partai politik yang besar itu yang mendominasi proses pemilihan pengusungan calon kepala daerah. Kalau itu bisa terjadi, maka bisa dipastikan tidak ada lagi kompetisi yang tidak seimbang atau kompetisi yang tidak berimbang karena ada kotak kosong di satu sisi, ada paslon di sisi yang lain. Oke, luar biasa. Ini nggak kerasa kalau kita diskusi tentang otak kosong, apalagi tentang politik yang sekarang lagi menjelang hari hanya. Memang nggak akan selesai, Pak Fauzin. Tapi karena kita Ya, dibatasi oleh waktu, maka siap. diskusi kali ini kita cukupkan. Semoga Oke, lancar dengan Indopol Survey and siap. Consultingnya. Siap. Semoga lancar untuk studinya, segera selesai program Amin. dokternya, dan Siap. kembali ke kampus tercinta. Terima kasih Siap, Pak siap. Fauzin atas waktunya Oke, yang tentunya sangat sibuk dalam kesempatan kali ini, tapi meluangkan waktu untuk podcast Edu. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Salam sehat. Min. Semoga kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lain. Salam sehat, saya Tependi. Nah, Sampai jumpa.